Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat bertemu kembali melalui video pembelajaran kali ini. Baik, anak-anakku kelas 3 yang Pak Tris sayangi. Halo, jumpa lagi bersama Pak Tris di sini. Tentunya masih dalam pelajaran TK. Semoga kalian semuanya dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku kelas 3 yang berbahagia, yang Pak Tris sayangi. Untuk hari ini Pak Tris menjumpai kalian kembali ya setelah beberapa saat kita libur ya, untuk libur semester 1. Nah, untuk hari ini kita sudah memulai semester genap atau semester 2. Baik, untuk mengawali pertemuan pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa, menundukkan kepala sejenak agar apa yang nantinya akan Pak Tris sampaikan berjalan lancar dan bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, untuk hari ini Pak Tris akan memulai menyampaikan materi bab 5 ya. Jadi untuk semester 2 ini dimulai dari bab 5. Tentang apa? Yaitu tentang membuat tabel dan diagram di Microsoft Word. Baik, sebelum Pak Tris melanjutkan, silahkan buku kalian dibuka, disiapkan, dan tolong bersiap-siap untuk mengikuti praktek yang nantinya Pak Tris sampaikan, sehingga kalian nanti ketika praktek bisa menjalankannya sendiri ya. Baik, untuk pertama kali ya, silahkan kalian perhatikan di sini. Judulnya adalah membuat tabel dan diagram di Microsoft Word. Mulai Tris ya. Kemudian pembahasan pertama yaitu membuat diagram. Jadi untuk pada bab ini kita akan membahas dua pokok bahasan ya. Yang pertama yaitu membuat diagram dan yang kedua nanti membuat tabel. Insya Allah untuk membuat tabel kita bahas pada pertemuan kedua. Jadi pada pertemuan pertama ini Pak Tris akan menyampaikan tentang bagaimana cara membuat diagram ya. Baik, sebelum kita membuat diagram perlu kalian ketahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari diagram. Diagram adalah gambar yang digunakan untuk menjelaskan suatu informasi ya. Jadi diagram itu berupa gambar. Akan tetapi gambar itu bisa memberikan suatu informasi ya. Jadi misalkan nanti tentang struktur organisasi ya. Jadi di sana akan menjelaskan tentang susunan ataupun urut-urutan ataupun tingkatan dari sebuah organisasi yang menjelaskan tentang suatu urut-urutan tugas ya. Jadi misalkan dimulai dari ketua, sekretaris, bendara, seksi apa gitu ya, dan yang lain-lain ya. Jadi itu adalah dijelaskan dengan menggunakan gambar. Baik, itu pengertian dari diagram. Nah, ini gunanya diagram digunakan untuk memudahkan kita untuk memahami informasi ya. Jadi dengan melihat gambar tadi kita sudah bisa mendapatkan keterangan ya dengan lebih mudah ya. Jadi hanya melihat gambar kita sudah dapat memahami maksud dan arti ataupun tujuan dari gambar itu ya. Nah, kemudian diagram juga dapat digunakan untuk menggambarkan proses kerja, data, bagian-bagian tubuh atau mesin ya. Kemudian organisasi, ini tadi sudah Pak Tris contohkan, kemudian siklus hidup dan lain sebagainya ya, itu adalah yang disebut manfaat dari diagram ya, gitu.
Baik, kita lanjutkan. Setelah kita tahu pengertian dan kegunaan dari diagram, selanjutnya adalah fitur untuk membuat diagram. Perhatikan, fitur diagram yaitu ada ikon Smart Art yang terdapat pada menu Insert. Ya. Jadi ketika kita akan membuat diagram, kita harus masuk ke menu Insert terlebih dahulu. Ya. Nah, setelah Insert, kalian cari ikon Smart Art seperti ini, gitu ya. Nah, kalau sudah, kalian akan terhubung pada ikon ataupun yang ada pada menu Insert. Ya, buku kalian juga dibuka. Sekarang kalian bisa melihat buku. Ya, setelah kalian menekan ikon tadi, maka akan ada 8 jenis pilihan diagram. Yang pertama adalah diagram list, diagram proses, cycle, kemudian hierarchy, relationship, kemudian matrix, kemudian pyramid, dan terakhir picture. Ya, ini adalah ada 8 pilihan diagram. Ya, nah, untuk hari ini Pak Tus akan memilih salah satu saja, yaitu yang hierarchy, hierarki. Ya. Nah, sekarang praktik membuat diagram silsilah, yaitu hierarki. Ini diagram silsilah contohnya seperti ini, tapi Pak Tus tidak membuat sini. Pak Tus akan mencontohkan seperti pada halaman 102 buku kalian TIK dibuka. Ya. Selanjutnya, untuk membuat diagram silsilah, ikuti praktik berikut ini. Ya. Nah, sekarang kalian perhatikan. Ya, Pak Tus sudah terhubung pada program Microsoft Word ya. Langkah pertama, silahkan kalian klik menu Insert. Insert, kemudian pilih Smart Art. Ini Smart Art ya. Nah, kalau sudah Smart Art dipilih, pilih yang hierarchy. Ini, pilih yang label hierarchy. Nah, kemudian OK. Kita tunggu apa yang muncul. Nah, seperti ini tampilan ketika kalian sudah menekan label hierarchy. Ya, kalian ikuti pada buku juga ada halaman 103. Nah, kalian melihat di sini akan membuat bentuk diagram seperti pada halaman 102. Akan tetapi yang tampil ini lebih ya. Oleh karena itu ada kotak yang harus kita hapus. Caranya, kalian klik yang terakhir dulu ya, kemudian tekan tombol delete. Ini satu, klik ini lagi. Nah, maka jadilah seperti ini ya. Jika sudah terjadi seperti ini, maka langkah selanjutnya kita adalah menambahkan teksnya atau tulisannya. Kita ketik ya. Yang di atas adalah Ketua Panitia 17 Agustus. Terus yang kedua, ini adalah bendahara. Terus yang ketiga, ini adalah bagian seksi ya, panitia lomba makan kerupuk. Yang kedua, kalau ingin mengetik teks ya, jangan diketik kotaknya tapi diklik pada teks yang tadi ya. Dan panitia lomba balap karung. Nah, ini kotak kita kurang, oleh karena itu kita harus menambah. Caranya bagaimana? Kalian klik kotaknya di pinggir ini, garis tepi dari kotak, kemudian pilih Add Shape. Ini Add Shape ada di atas. Klik panahnya, pilih Add Shape After ya. Add Shape After. Ini gunanya untuk menambahkan kotak setelah kotak terakhir. Ya. Kemudian kita klik di sini, langsung kita ketik saja panitia lomba maaf karena mengetik ya.
Panjat pinang. Dan yang terakhir, ini kita tambahkan lagi, pilih add shape di atas ini ya, kemudian pilih add shape after. Langsung saja kita ketik panitia lomba balap gundu. Gundu itu sama dengan kelereng ya, kita ganti kelereng. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, maka kita sudah selesai, tinggal kita klik di luar. Jika sudah klik di luar, maka tampilan seperti pada gambar di sini ya. Nah, kalau sudah selesai ya, jadi cara membuat diagram seperti ini, langkahnya, caranya seperti itu. Nah, kemudian kalau kalian sudah menampilkan seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah tinggal memberikan hiasan ataupun mengganti stylenya atau pilihannya seperti apa ya. Caranya ini diklik dulu. Nah, ini klik ya. Klik 2 kali, nanti akan muncul stylenya. Ini stylenya. Smart Art Style. Oh, pilih desain di sini, desain. Pilih Smart Art Style mana? Ya ini stylenya mau yang seperti apa? Ya. Ini pakai yang ini sebelah kanan ya. Nah, misalkan yang ini. Nah, seperti ini jadi ya. Nah, kalau ingin memberikan yang lain, dipilih yang ini, terus pilih misalkan yang 3 dimensi, bisa pilih yang ini misalkan. Ya, nah, seperti itu caranya ya. Jadi mungkin sampai di sini. Kalau misalkan nanti ketika praktek kalian menemukan kesulitan, silahkan kalian bisa WA Patris ya. Jadi bisa menghubungi Patris. Caranya seperti apa? Jadi kalau kalian mungkin di rumah sudah mempunyai perangkat komputer dan sudah ada programnya, silahkan kalian bisa praktek sendiri, kemudian bisa menghubungi Patris jika terjadi kesulitan. Ya. Jadi ini Patris tadi belum memberikan warna, kita klik di sini, change color-nya yang seperti apa. Nah, ini ya, warnanya seperti ini. Pilihannya memang ini tergantung dari pilihan yang ada di stylenya, kita tidak bisa merubah yang lain. Ini contohnya seperti pada buku juga ya. Nah, seperti itu dulu untuk penjelasan Patris tentang diagram ya. Kita kembali pada layar PowerPoint-nya di sini ya, seperti ini ya. Jadi kita sudah praktek untuk membuat diagram. Kita lanjut ya, biar terbang dulu itu, bersambung. Baik anak-anak, jadi sementara sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Jika kalian berkenan, silahkan di subscribe bagi yang belum, bagi yang sudah sampaikan terima kasih ya. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada kekurangan dan kelebihannya, Patris sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, marilah kita bersama berdoa. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat kita semuanya. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sampai di sini dulu untuk pertemuan hari ini. Kita lanjut untuk pertemuan berikutnya. Patris akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.